Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama Teknisi Kampung. Nah, kali ini di meja saya ada sebuah speaker tube. Kerusakannya, ini speaker bisa hidup tapi tidak bersuara ya. Ini akan coba saya tes dulu. Oke teman-teman, ini sudah saya pasang jack adaptor 12 voltnya. Sekarang ini akan saya hidupkan dulu. Ini saya colokan. Nah, ini speakernya hidup. Aduh, lepas. Ini dia sudah hidup teman-teman. Ini bisa dilihat dari lampunya. Tuh, lampunya hidup tapi tidak ada suara ya. Dia membisu. Untuk ini sebenarnya kalau nggak salah ini sudah Bluetooth. Oh ya, oh belum ya. Coba saya pasang kabel input, kabel RCA nya. Oke, dia tidak ada merespon. Aduh, mati lagi. Oke, ini sudah hidup ya. Seharusnya ini jika disentuh dia berdengung. Ini tidak ada merespon sama sekali ya teman-teman. Oke, langsung saja ini akan saya buka dulu. Oke teman-teman, ini sudah terbuka ya. Dan di sini langsung terlihat teman-teman, itu ada resistor yang kebakar. Ini, nah itu dia. Di bagian ini ya, sini ada resistor yang terbakar. Itu sepertinya resistor dengan nilai, nah ini dia teman-teman, R220R, artinya ini 220 ohm. Dan satu lagi ini R47 ohm. Dan di belakang sini terdapat juga resistor yang sudah terlihat hangus. Ini 22 ohm. Nah ini teman-teman, 22 ohm. Jadi ini harus transistor ini juga harus dibuka ya, diukur. Termasuk juga transistor pinalnya ini. Transistor pinal dan transistor ini pendukungnya. Oke, ini akan saya lepas dulu ya teman-teman. Oke, ini akan saya lepas dulu kabel speaker. Dan ini bisa diturunkan dulu ya, biar meja saya tidak sempit. Oke, yang pertama kali ini saya akan lepas dulu transistor. Ini transistor pinal ya. Saya akan cek transistor pinalnya dulu. Oke, yang pertama ini akan saya ukur dulu transistor pinalnya. Ini menggunakan C5198. Saya menggunakan mode dioda. Oke teman-teman, ini ternyata transistornya masih bagus. Tadinya saya kira ini rusak ya, karena melihat resistor itu yang terbakar, saya mengira ini rusak. Tapi setelah diukur ternyata transistornya ini masih bagus. Oke, ini baru satu. Dan ini akan saya pasang kembali ke sini. Karena power ini mono jenisnya, maka saya akan lepas lagi transistor yang sebelahnya.
Ini sama ya, dia sama-sama menggunakan C5198. Oke, ternyata juga masih bagus. Ini aman berarti ya. Sekarang saya akan cabut ini resistor yang tadinya sudah saya lepas ya. Saya akan ukur saja sebelum mengganti resistornya. Ini transistor A1013. Dan juga masih bagus ya. Oke, ini saya pasang kembali karena masih bagus. Jadi kira-kira apakah cuman resistor itu aja ya teman-teman? Oh iya, saya solderkan saja dulu ini biar nggak copot dia nanti ya. Ini transistor 2N5551. Tapi ini kemungkinan tidak rusak ya teman-teman. Cuman ini saya coba ukur saja dulu. Oke, benar, ini masih bagus transistornya. Berarti itu cuman resistor saja ya kemungkinan, karena setelah dicek komponen yang aktifnya semua pada bagus. Jadi sekarang langsung saja ini akan saya coba ganti itu resistornya yang gosong ya. Ini ada 2, 1, 2 dan 3. Oke, ini saya sedot dulu. Ini resistor yang 22 ohm. Ini yang 220 ohm. Dan ini resistor 47 ohm. Ini yang 47 ohm ini coba saya ukur saja dulu, karena ini belum tentu rusak, tetapi hanya terkena asap dari resistor yang sebelah sehingga dia menghitam ya, kemungkinan ya teman-teman. 47 ohm. Ini terukur 67. Oh, udah molor ya teman-teman. Ini dia sudah mencapai 65. Coba saya tes pakai multi yang satu lagi. Oke, sekarang ini saya akan tes menggunakan multi yang ini. Kita akan lihat apakah dia masih bagus atau sudah rusak. Nah, ternyata masih bagus teman-teman. Berarti multi yang itu yang sudah tidak akurat lagi, atau sudah baterainya sudah melemah mungkin ya.
Ini masih terukur sekitar 47 ohm. Oke, ini saya akan pasangkan kembali. Jadi yang harus saya ganti cuman 2 resistor ya. Yang satunya masih bagus. Kalau ini sudah jelas dia sudah rusak karena udah gosong ya. 220 ohm dengan 22 ohm. Oke, saya akan ambil ke, oh iya teman-teman, itu ini sepertinya apa ini gosong atau tidak ya? Oh bukan, ini tadi saya kira ini resistor gosong, tapi ternyata ini lem ya, bukan gosong tapi lem. Oke, jadi saya akan ambilkan resistor penggantinya. Oke teman-teman, ini saya akan pasang dulu resistor pengganti ini ya, 220 ohm sama 22 ohm ya. Oke teman-teman, jadi ini yang ditemukan masalahnya cuman resistor ya, 2 resistor. Tapi apa ya yang menyebabkan resistor itu terbakar? Transistor ini bukan, transistor itu bukan. Apakah hanya kebetulan? Oh tidak mungkin ya. Coba diperiksa-periksa. Oh jangan-jangan ini ya teman-teman. Ini ya teman-teman, kayaknya goyang gini. Oh ini solderannya agak sedikit. Oh alah, ini dia ini teman-teman penyebabnya. Kaki resistor 0,15 ohm ini dia sudah hanya menempel sedikit-sedikit saja, ketika diangkat bisa langsung tercabut. Dan juga ini solderannya agak sedikit apa ya. Oke, ini saya solder, perbaiki soldernya ini, karena resistor itu terbakar di jalur ini. Biasanya transistor ini yang menyebabkan R itu terbakar ya, tapi transistor bagus, ternyata ini ada R yang kakinya udah putus ya. Jadi dia hanya menempel sedikit-sedikit saja ya di apa. Oke, ini diperbaiki aja lagi. Oke, ini sudah selesai dan saya akan coba pasangkan dulu speakernya. Iya, ini dia teman-teman. Oke, saya pasang dulu. Dan sekarang ini langsung saja akan coba saya tes dulu. Kita tes teman-teman. Oh iya, itu masih menyimpan ya tadi ya. Mana ya colokan trafonya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya masih tetap belum bersuara. LPE. Oh iya, ini sepertinya ada bekas percikan. Oh itu enggak, itu untuk tegangan masuk ya, itu MOSFET. Oke teman-teman, ini tadi setelah dites juga masih belum bersuara. Ketika tadi saya lihat di bagian ini terdapat jalur yang bekas keropos ya. Ini anggapan saya ini tadi terkena percikan
api. Tapi kalau putus atau komponen MOSFET ini rusak, ini power tidak akan hidup ya. Lalu ketika saya telusuri, ini ada jalur CT nya yang menuju ke sini. Ini seperti terputus teman-teman. Ini ya. Oke, coba saya zoom dulu. Ini ya. Ini ada di jalur CT. Oh, bukan jalur CT. Ini untuk tegangan 12 volt ini ya. Yang ini dia terputus. Ini. Jadi barangkali ini yang menyebabkan suaranya tidak keluar. Tapi karena ini bisa hidup karena ini kan masih di jalur remote ini, masih mengalirkan tegangan ya. Oke, coba ini akan saya jumper dulu. Lalu coba ini akan saya tes. Oke teman-teman, ini tadi setelah dites juga masih tetap tidak malahan dia jadi mati setelah jalur ini tadi di jumper. Ini powernya jadi mati. Nah, perlu diketahui ya teman-teman, jika jalur ini tadi, jalur di VBAT-nya itu terputus seperti karena terbakar ya, itu berarti ada hubungan singkat di jalur 12 voltnya atau di jalur baterainya. Jadi ini terdapat dua MOSFET di sini ya. Ini itu harus diperiksa ya, dicek. Kemungkinan dia MOSFET itu sudah short. Ini setelah di jumper menyebabkan powernya jadi mati. Nah, dia tidak hidup lagi ya. Jadi kemungkinan ada short di bagian sini, di bagian jalur ini tadi. Dan saya mencurigai di bagian MOSFET-nya ini ya, karena di jalur ini terdapat satu buah dioda. Lalu kemudian masuk ke ini lilitan ya, lilitan ini, lilitan. Lalu setelah lilitan ini menuju ke MOSFET. Ini ada dua MOSFET. Ini kalau nggak salah, kalau untuk power ini 2N5551 ya. Oke, ini dilepas lagi ya, biar mudah. Ini dia menggunakan MOSFET FHP50N06. Ini dia menggunakan MOSFET yang sama ya, FHP50N06. Oke, saya akan ukur dulu salah satunya. Ini tadi yang di bagian sebelah kiri. Ini yang sebelah kanan. Ini diukur menggunakan mode dioda ya teman-teman. Oke, ini MOSFET-nya masih bagus. MOSFET yang ini masih bagus, yang di bagian kanan. Lanjut diukur MOSFET yang bagian kiri. Ini saya pasangkan lagi. Nah, ini dia teman-teman. Ternyata MOSFET yang di bagian kiri yang short. Nah, jadi inilah yang menyebabkan
jalur VBAT ini menjadi short sehingga ini putus jalur di sini. MOSFET yang bagian sebelah kiri. Jadi ini akan saya ambilkan penggantinya. Dan ini akan saya solderkan lagi karena masih bagus. Oke teman-teman, ini karena tidak ada ya MOSFET yang nilainya sama yang untuk ini ya, jadi saya menggunakan IRFZ 48N. Oke, ini langsung saja saya pasang karena ini kemarin sudah terpending ya karena mencari MOSFET yang yang sama, tapi karena tidak ada jadi saya pakai yang IRFZ saja. Oke, ini udah terpasang. Sekarang saya akan coba tes dulu pasang ke boxnya ya, dan lalu kita tes nanti. Oke teman-teman, ini setelah saya pasangkan ke boxnya ya, ini sudah saya solderkan kabel speaker, ini juga sudah saya siapkan. Sekarang tinggal ngetes. Ini saya menggunakan trafo ini ya, menggunakan trafo dan tegangan 12 volt. Ini saya pasang dulu untuk kabel groundnya. Saya balikin seperti ini aja saja ya biar lebih mudah. Oke, dan ini untuk kabel positif ya. Oke, nah sekarang kita akan tes. Nah ini terlepas lagi ya, ini tadi belum saya bautkan. Oke, sekarang tinggal memberi musik ya, karena masalahnya ini dia tidak bersuara, jadi ini saya akan beri musik dulu. Karena ini belum support Bluetooth pakai kabel, jadi saya gunakan kabel ini saja, kabel RCA. Sekarang ini saya play. Nah, mantap teman-teman, dia sudah bisa bersuara lagi. Jadi ini kemarin sempat terkendala karena saya mencari MOSFET yang dengan nomor sama tapi nggak ada. Nah, akhirnya saya ganti dengan IRF 48N. Dia sama-sama ya teman, IRF 48N, dia 68 ampere, sekitar 55 volt ya. Kalau yang FHP yang bawaan dia FHP 50N06 itu sekitar 50 ampere 60 volt ya. Jadi hanya perbedaan sedikit ya, cuman masih bisa. Oke, sekarang ini saya lanjutkan tes lagi. Ini sebenarnya dia masih kekurangan tegangan ya teman-teman, karena saya menggunakan trafo kecil saja dengan tegangan 12 volt. Ini cuman menggunakan trafo sekitar 1 ampere. Oke teman-teman, ini setelah saya pasang, saya bautkan, ini bisa dites lagi ya. Ini saya akan coba tes. Ini sudah dihidupkan. Oke, ini mode subwoofer. Sekarang saya akan pindahkan ini ke mode speaker biasa ya. Itu tadi mode HPF ya. Sekarang pindah ke mode LPF. Dan ini mode full. Ini model LPF.
Coba pindah ke mode full. Oke teman-teman, jadi itu ya permasalahannya. Untuk mousepadnya itu tadi bisa diganti dengan yang nomor seri lain, asalkan data setnya sama ya, atau mendekati. Oke, cukup sampai di sini dulu video ini. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar